Morbus Hansen oleh Aninda Dwi Anggraeni. Pendahuluan. Kusta merupakan infeksi kronis melibatkan kulit dan saraf yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang merupakan intraseluler obligat. Kusta ini bisa disebut juga lepra atau Morbus Hansen. Epidemiologi. Penyakit kusta ditemukan secara sporadis di negara berkembang, dan di Amerika kebanyakan kasus terjadi pada para imigran. Kusta ini endemik di negara tropis. Penyakit kusta secara signifikan sudah mengalami penurunan dari tahun 1960-an sampai sekitar tahun 2010-an. Etiologinya merupakan Mycobacterium leprae. Ukuran panjang sekitar 1-8 mikrometer, diameter 0,3 mikrometer. Bentuknya batang, tahan asam, gram positif, tanpa menghasilkan spora. Bermultiplikasi dalam histiosit dan sel Schwann, dan merupakan obligat intraseluler. Patogenesisnya, rute utamanya merupakan mukosa hidung. Jalur lain bisa melalui luka erosi, transmisi melalui darah, vertikal, atau ASI. Ketika bakteri masuk, akan mengalami masa inkubasi, minimal 1-2 minggu, maksimal 30 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh daya tahan tubuh manusia. Sel Schwann adalah target utama, dengan menginduksi demyelinasi dan kehilangan kondukasi akson. Klasifikasi. Berdasarkan Madrid tahun 1953, dibagi menjadi intermediate, tuberculoid, borderline, dan lepromatosa. Menurut Ridley Jopling tahun 1962, dibagi menjadi intermediate, tuberculoid, borderline tuberculoid, mid borderline, borderline lepromatosa, dan lepromatosa. Menurut WHO, dibagi menjadi paucibaciller dan multibaciller. Berikut gambaran klinis kusta tipe multibaciller. Menurut sifatnya, lesi bentuk untuk lepromatosa atau disingkat LL, bentuk lesinya makula infiltrativus papule nodule. Untuk borderline lepromatosa atau BL, bisa berupa makula plakat papule. Untuk mid borderline atau BB, bisa plakat dome shape atau kubah dan punch out. Untuk jumlahnya, pada LL tidak terhitung dan tidak ada kulit yang sehat. Pada BL sukar dihitung, masih terlihat ada kulit yang sehat. Untuk BB dapat dihitung. Kemudian distribusinya simetris untuk LL dan asimetris untuk BB. Permukaannya harus halus berkilat dan agak kasar atau agak berkilat pada BB. Batasnya tidak jelas pada LL. Anestesi lebih jelas terlihat pada BB. Untuk cek BTA, lesi kulit banyak ditemukan pada LL dan BL. Untuk sekret hidung banyak ditemukan pada LL. Gambaran klinis kusta tipe PB. Untuk lesi bentuknya pada tipe borderline tuberculoid atau BT, makula dibatasi infiltrat atau bisa infiltrat saja. Untuk tuberculoid atau TT, bisa bentuk makula saja, makula dibatasi infiltrat. Kemudian intermediate atau I hanya berupa makula. Jumlahnya pada BT bisa beberapa atau satu dengan satelit. Pada TT bisa satu atau beberapa, begitu juga pada I. Distribusi asimetris pada BT dan TT dan pada intermediate bervariasi. Permukaannya kering bersisi pada BT dan TT, halus agak berkilat pada I. Batasnya jelas pada BT dan TT. Kemudian dapat jelas atau dapat tidak jelas pada I. Intermediate. Kemudian anestesi jelas pada PT dan TT,
intermediate tak ada sampai tak jelas. BTA negatif pada ketiganya tapi dapat positif 1 juga pada BT. Perbedaan kusta tipe PB dan MB. Pada PB, bercak kusta jumlahnya 1-5, pada MB jumlahnya lebih dari 5. Penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi misalnya mati rasa dan atau kelemahan otot di daerah yang dipersarafi saraf yang bersangkutan biasanya lebih dari 1 saraf pada MB. Untuk kerongekan jaringan kulit, BTA positif ditemukan pada MB. Untuk distribusinya pada MB simetris bilateral. Kemudian bercak kusta pada PB jumlah 1-5, untuk MB lebih dari 5. Permukaan bercaknya kering kasar pada PB, halus mengkilat pada MB. Dengan batas yang tegas pada PP dan kurang tegas pada MB. Kemudian mati rasa pada bercak sangat terlihat jelas pada PP. Untuk deformitas terjadi pada tahap yang lebih lanjut. Diagnosis. Dalam menegakkan diagnosis penyakit kusta, paling sedikit harus ditemukan 1 tanda kardinal. Yang pertama, kelainan atau lesi kulit yang mati rasa, penebalan atau pembesaran saraf tepi, kemudian ditemukan bakteri tahan asam. Pemeriksaan pertama dilakukan anamnesis, berupa keluhan pasien, riwayat kontak dengan pasien, latar belakang keluarga, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Pemeriksaan fisik bisa inspeksi dan palpasi pada kelainan kulit. Kemudian pemeriksaan fungsi saraf bisa meliputi pemeriksaan sensoris, otonom, dan motoris. Berikut predileksi kerusakan saraf tepi pada kusta. Pertama, nervus facialis, nervus trigeminus, kemudian nervus auricularis magnus, kemudian nervus radialis, nervus ulnaris, nervus peroneus communis, serta nervus tibialis posterior. Pemeriksaan sensoris bisa menggunakan kapas jarum serta tabung reaksi berisi air hangat dan dingin. Kemudian pemeriksaan otonom berdasarkan adanya gangguan berkeringat di makula anestesi, tes pilokarpin daerah kulit pada makula dan perbatasannya, disuntikkan pilokarpin subkutan. Setelah beberapa menit, tampak daerah kulit normal berkeringat, sedangkan daerah lesi tetap kering. Untuk pemeriksaan motorik, berikut ada beberapa contoh. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pertama bisa dilakukan pemeriksaan bakterioskopik. Dibuat dengan kerokan jaringan kulit atau usapan dan kerokan mukosa hidung atau pada cuping telinga diwarnai dengan Zell-Nielsen untuk mengecek BTA. Kemudian pemeriksaan histopatologis biasanya dilakukan di fragmen lesi kulit atau saraf. Kemudian hasil dapat disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan Ridley dan Jopling. Kemudian pemeriksaan serologis didasarkan atas terbentuknya antibodi tubuh akibat infeksi Mycobacterium lepra. Dapat membantu diagnosis kusta yang meragukan karena tanda klinis dan bakteriologis tidak jelas. Kemudian pemeriksaan PCR, DNA Mycobacterium lepra yang terdeteksi dapat digunakan untuk membuat diagnosis awal kusta tipe PB dan mengidentifikasi M. lepra setelah terapi. Kemudian reaksi kusta. Tipe 1 reaksi kusta reversal disebabkan oleh hipersensitivitas seluler.
Tipe 2 erythema nodosum leprosum atau ENL disebabkan oleh hipersensitivitas humoral. Kemudian fenomena Lucio merupakan lanjutan dari reaksi tipe 2. Perbedaan reaksi tipe 1 dan tipe 2. Dari keadaan umum, pada reaksi tipe 1 umumnya baik, demam ringan atau tanpa demam. Pada reaksi tipe 2 ringan sampai berat, disertai kelelahan umum dan terdapat demam yang tinggi. Peradangan kulit. Pada tipe 1, bercak kulit lama menjadi lebih meradang atau merah, dapat timbul bercak baru. Pada tipe 2, timbul nodul kemerahan lunak dan nyeri tengkan, biasanya pada lengan dan tungkai. Pada persyarafan, pada tipe 1 umumnya berupa nyeri tekan saraf dan atau gangguan fungsi saraf. Tipe 2 dapat terjadi hal tersebut juga. Peradangan pada organ terjadi pada tipe 2. Waktu timbul biasanya segera setelah pengobatan pada reaksi tipe 1. Pada reaksi tipe 2 timbulnya pada lebih dari 6 bulan setelah pengobatan. Tipe kusta. Pada reaksi tipe 1 dapat terjadi pada kusta tipe PB maupun MB. Pada reaksi tipe 2 hanya pada kusta tipe MB. Cacat pada tangan dan kaki. Pada tingkat 0 tidak ada gangguan sensibilitas, tidak ada kerusakan atau deformitas yang terlihat. Tingkat 2 ada gangguan sensibilitas tanpa kerusakan atau deformitas yang terlihat. Tingkat 2 terjadi kerusakan atau deformitas. Untuk cacat pada mata, tingkat 0 tidak ada gangguan pada mata akibat kusta, tidak ada gangguan penglihatan. Tingkat 1 ada gangguan pada mata akibat kusta, tidak ada gangguan penglihatan. Untuk tingkat 2, gangguan penglihatan berat, visus kurang dari 6/60, tidak dapat menghitung jari pada jarak 6 meter. Untuk terapi medikamentosa, adanya MDT ini adalah sebagai usaha untuk mencegah dan mengobati resistensi, memperpendek masa pengobatan, serta mempercepat pemutusan mata rantai penularan. Yang digunakan pertama dapson, bersifat bakteriostatik dengan menghambat enzim dihidrofolat sintetase. Dapson biasanya diberikan dalam dosis tunggal. Kemudian rifampicin, obat yang paling ampuh saat ini untuk kusta dan bersifat bakterisidal kuat. Bekerja dengan menghambat enzim polimerase RNA yang berikatan secara irreversibel. Kemudian clofazimin, efek bakteriostatik sama dengan dapson. Efek antiinflamasi sehingga berguna untuk pengobatan reaksi kusta berhubungan dengan ENL. Berikut regimen pengobatan MDT pada PB dewasa, kemudian pada MB dewasa. Untuk anak ada dosis MDT PB dan dosis MDT MB tersendiri. Berikut bentukan blister PB dan MB pada dewasa dan anak. Terima kasih.